Bab 39, Bibir Hangat Pertama. Segala dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Silakan tekan tombol like, subscribe, serta komentar. Jika bersedia silahkan klik tombol gabung. Aku mencium tangannya Takzim. Saat tanganku menyentuh tangannya untuk pertama kali, jujur saja aku bergetar hebat, sampai Kayla terkikik. Santai say, Zaki juga mengambil foto dengan ponselnya, mengabadikan momen ini. Saat aku bersentuhan dengan tangannya, aku merasa hangat. Apa tanganku yang dingin? Atau memang tangannya yang hangat? Sekarang, deketan, biar difoto. Foto pernikahan pertama. Bang fotoin bang, rengek Kayla, dan di tangan Kayla, akhirnya abangku itu jadi tukang foto dadakan. Zaki bahkan sampai jongkok-jongkok untuk mengambil foto yang estetik, CK. Ibu mengeluarkan singkong rebus keluar. Kami lucu dengan situasi yang kami alami sekarang. Ajaib dan seperti mimpi saja. Berkat Kayla juga aku mengalami momen paling awkward seumur hidupku. Udah, sekarang mantannya masuk kamar dulu. Yay, dede bayi mau punya ponakan. Ucapannya itu berhenti saat Zaki meliriknya dengan ketus, kapok. Tapi pada akhirnya kami benar-benar disuruh masuk ke kamarku. Sebelumnya bapak bilang, kalau aku belum boleh tinggal bersama dengan Sodik, tunggu sampai pernikahan sipil dan KUA, sebuah syarat yang disanggupi oleh Sodik. Ia menciumi tangan bapakku beberapa kali. Saking senangnya, sepertinya. Aku sudah duduk bingung di atas kasurku, kasur kecil yang sama sekali tak dirias untuk jadi kamar pengantin. Namanya juga super mendadak, hampir mirip seperti ketok magic, sekali ketok langsung akad. Sodik masuk dan tersenyum. Duduk di sampingku. Gimana rasanya jadi istrinya mas? Tanyanya dengan nada pelan. Kami setengah berbisik, agar pembicaraan kami tidak jadi bahan nguping orang di depan. Aku tahu keluargaku takkan seperti itu. Tapi tahu satu orang yang pasti super iseng melakukan hal itu. Siapa lagi kalau bukan Srikaya? Gak tahu. Bingung. Kok kayak mainan ya? Kilat, jawabku jujur. Wajahku masih menunduk. Aku juga baru sadar. Ia memintaku memanggilnya Mas. Duh. Kok jadi lumer begini? Hehe. Mas juga kaget. Langsung disuruh akad. Padahal Mas cuma mau tanya jawaban kira-kira diterima atau ditolak. Waktu ditawari bapak, ya alhamdulillah sekali, malah jadi beneran. Seneng gak? Tanyanya lagi. Kini tangannya memegang tanganku. Mas jelek ya? Kamu gak mau lihat wajahnya Mas? Aku tahu itu adalah sebuah nada menggoda. Tapi aku jadi tidak enak dengan ucapan itu. Ya akhirnya aku memandang ke arahnya. Sebuah tindakan yang aku sesali. Karena dari luar, aku mendengar sebuah suara cukup keras. Cie, Kayla kumat. Lalu aku dengar Zaki menegur istrinya yang kurang kerjaan itu. Dan sepertinya membawanya pergi. Merusak momen aja sih. Kalau aku gak salah, istri dari Ustadz Zaki itu, sahabatmu? Aku mengangguk. Tapi kamu beda ya. Kamu lebih anggun, lebih kalem, semakin banyak ia memujiku. Aku semakin memerah. Aku tak sanggup dipuji terang-terangan. Jadi aku memberi kode dengan tanganku untuk dirinya berhenti. Aku gak bisa dipuji kebanyakan. Bisa besar kepala nanti. Tapi hari ini Mas harus balik. Syaratnya dari bapak. Besok Mas yang jemput ya. Kamu mau kemana besok? Ia menggenggam tanganku kembali. Memijat ringan jemariku. Jemari yang sama sekali tak terpasang cincin. Bukan aku menginginkan perhiasan semacam itu. Aku tahu itu hanya simbolis. Tidak wajib sama sekali. Gak kemana-mana, aku baru ada jadwal esok lusa. Ada bimbingan terakhir untuk sidang. Jadi dosenku akan ngetes persiapan aku sidang nanti.
Oh, ya udah, besok ikut Mas aja. Kan udah boleh jalan berduaan, udah halal kan, naik motor atau naik mobil, tawarnya lagi. Dalam hatiku, memang dia punya mobil, selama ini, setahuku semua ustadz di pondok hanya punya motor saja, karena tak ada mobil terparkir, kecuali ada guru aliyah yang dari luar. Kalau ada, lebih baik naik mobil, aku takut kelihatan santrinya Mas. Ini kali pertama aku memanggilnya dengan sebutan, Mas, terdengar sangat romantis kan? Oh ya, besok Mas jemput pakai mobil ya. Jangan sarapan dulu, kita sarapannya bareng, pintanya lagi. Aku mengangguk setuju saja. Aku sama sekali tak pernah diajak makan di luar oleh lelaki kecuali Zaki. Jadi aku tak ada pengalaman atau referensi apapun tentang hal itu. Ustadz, maaf Ustadz, Ustadz Sodik kan ada kelas malam. Ini sudah mau jam 8. Bukannya Ustadz megang kelas hafalan jam 9 malam, itu adalah suara Zaki dari luar. Oh, ya Ustadz, terima kasih sudah mengingatkan, jawab Sodik yang lucunya salah tingkah dan melepas tanganku tiba-tiba. Padahal abangku sama sekali tidak membuka tabir di kamarku. Aku hanya tertawa di dalam hati. Betapa beruntungnya aku kali ini. Mas, balik dulu ya. Aku mengangguk pelan, kembali menunduk. Ia malah meletakkan tangannya di atas kepalaku. Aku melirik, melihat apa yang ia lakukan. Ternyata ia sedang melakukan ritual suami mendoakan istrinya, agar rumah tangga mereka sakinah, mawadah, dan warrohmah. Mendoakanku menjadi istri yang solehah. Bukankah itu manis? Setelah mengaminkan doanya, bibir hangat itu bersentuhan dengan keningku. Gerakan cepat yang aku tak ketahui sebelumnya. Ini kali pertama aku berciuman dengan pria. Jangan salahkan aku yang norak. Assalamualaikum, Anissa. Istrinya Mas yang cantik. Mas pulang dulu ya. Ia memberikan tangannya sambil berdiri. Aku mencium tangannya dan setelahnya mengantarkan ia keluar. Wei, mulut Kayla langsung dibungkam oleh Zaki. Awas aja tuh anak. Kalau gak hamil, udah pasti aku smackdown dia sekarang. Untung aku tadi dipuji kalem, anggun. Kalau enggak, aku dia. Sodik pulang, dan setelah motornya sudah tak terlihat dari halaman depan rumahku. Aku diserang pelukan berjamaah. Bapak, Ibu dan Zaki. Semua memelukku, dan mengucapkan selamat kepadaku. Tentu saja aku terharu. Ini seperti momen perpisahan untukku. Lalu aku baru berpikir, kalau aku menikah, dan Sodik mau membawaku keluar, lalu bagaimana dengan ibu dan bapak? Bagaimana bapak kalau tiba-tiba sesak? Nisa gak mau tinggalin ibu dan bapak. Hus, ya gak iso gitu toh endok. Kamu sudah jadi hak suamimu. Ibu sama bapak gak boleh menghalangi dia. Nanti kalau bapak sesak gimana? Yang nganter ibu pengajian RT siapa? Duh, urusan mudah jangan dibuat sulit. Sekarang kamu harus senang. Gak usah mikir yang susah-susah, pernikahan itu ibadah. Anjuran yang paling bagus, menyempurnakan agamamu. Jangan dibuat susah endok. Kini bapakku yang menjawab, aku hanya bisa mengangguk menghapus air mataku. Iya, setidaknya nanti kalau buat anak, yang banyak nis, jangan 2, ya pak ya, kalau 2, nikah dua-duanya sepi deh, bikin anak tuh. 9, 10 gitu. Cerocos Kayla. Aku tahu ia hanya mau meledekku saja. Ia tak sadar. Omongannya adalah bumerang untuknya sendiri. Oh, gitu ya Kai? Bener tuh. Nah tuh Zaki, istrinya suka anak banyak. Tugas kamu tuh, biar keturunan bapak banyak. Setidaknya 9 aja deh. Bapak seneng banget deh. Lanjut bapakku dan membuat Kayla cemas dan pucat. Ia menggeleng, siap pak. Zaki siap kasih anak 9. Aku yang gak siap, bisa turun mesin aku, gak mau 9.
Emang aku kucing, omelnya lagi. Dan aku tertawa. Makanya, punya mulut, jangan kecolongan, gak bisa direm, kena batunya sendiri kan. Bang, aku gak maksud lo bang, rengeknya ke Zaki. Tapi abangku itu malah menggeleng. Dengan wajah serius ia malah berucap, nasi sudah menjadi bubur, gak boleh menjilat air ludah sendiri. Aku langsung berteriak, kapok, bersambung.